Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kali ini kita akan membahas persiapan TKA Matematika SMP. Ini adalah video lanjutan dari sebelumnya. Kalau kamu ketinggalan video sebelumnya, silakan lihat di playlist Fokus TKA Matematika SMP. Oke, di sini ada soal nomor 11. Pada suatu kelas bahasa yang beranggotakan 42 siswa, dilakukan survei siswa yang fasih berbahasa Jepang dan Jerman. Siswa yang fasih berbahasa Jepang ada 25 orang, siswa yang fasih berbahasa Jerman ada 14 orang, dan siswa yang tidak fasih berbahasa Jepang maupun Jerman ada 11 orang. Banyak siswa yang fasih berbahasa Jepang dan Jerman adalah, nah sini ada 4 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini. Dari sini pertama kita tulis dulu ya, total yang bisa minimal salah satu bahasa. Jadi Jepang ataupun Jerman. Jadi J itu Jepang, G-nya itu Jerman ya. 42 dikurangi 11, hasilnya adalah 31 siswa. Nah ini dimisalkan ya, seperti yang saya bilang tadi, C itu adalah siswa yang fasih berbahasa Jepang dan G itu adalah siswa yang fasih berbahasa Jerman. Setelah ini kita cari siswa fasih berbahasa Jepang, ada 25 ya dari soal. Lalu kemudian siswa yang fasih berbahasa Jerman, G sama dengan 14. Nah, lalu total siswa yang fasih Jepang dan Jerman itu berarti cara mencarinya ya, J union G sama dengan J ditambah G dikurangi J irisan G. Jadi 31 sama dengan 25 ditambah 14 dikurangi X. Jadi kita mencari J irisan G. Nah, lalu 31 sama dengan 39. Maka min X-nya pindah ke kiri jadi X. X sama dengan 8. Jadi banyaknya siswa yang fasih berbahasa Jepang dan Jerman adalah 8 orang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Bentuk sederhana dari 3A kali 4B tambah 7C dikurangi D dikurangi 10 kali min 2AD ditambah 6AC ditambah 3AB adalah, ada 4 pilihan jawaban, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini kita tulis dulu ya apa namanya soalnya, lalu kemudian kita kalikan saja ya. Jadi menjadi 3A, kita awalnya 3A kali 4B ditambah 7C dikurangi D, lalu min 10 kali min 2AD ditambah 6AC ditambah 3AB. Jadi dimasukkan aja ya, 3A nya kali yang di dalam kurung, hasilnya adalah 12AB ditambah 21AC dikurangi 3AD. Lalu 10 nya juga sama ya, masukkan aja ke dalam kurung, jadi min 20AD ditambah 60AC ditambah 30AD, AB maksudnya. Lalu kurungnya dibuka. Nah, kurungnya dibuka berarti yang tadinya min 20 AD menjadi plus. Yang tadinya plus 60 AC menjadi min. Yang tadinya plus 30 AB menjadi min. Maka hasil akhirnya adalah min 18 AB dikurangi 39 AC ditambah 17 AD. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut nomor 13. Paman memberikan uang kepada 3 keponakannya. Keponakan pertama mendapatkan uang 5/3 kali dari keponakan kedua. Lalu keponakan kedua mendapat uang sebesar 1/2 kali dari keponakan ketiga. Jika total uang ketiganya adalah Rp588.000, maka selisih uang yang didapat keponakan pertama dan ketiga adalah, nah ini ada 4 pilihan jawaban, mana yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini. Caranya kita bikin persamaan dulu ya, tapi kita cari tahu dulu informasi yang ada. Yang pertama adalah pembagian uang keponakan paman. Jadi A itu dimisalkan uang keponakan pertama
lalu B itu adalah uang keponakan kedua, dan C adalah uang keponakan ketiga. Dari sini ya kita bikin persamaan yang diketahui dari soal. Jadi A sama dengan 5/3 B. Ingat, uang keponakan pertama adalah 5/3 uang keponakan kedua. Lalu kemudian B sama dengan setengah C. Jadi uang keponakan kedua itu setengahnya uang keponakan ketiga. Nah, lalu kalau di total hasilnya adalah Rp588.000. Nah, di sini kita substitusikan 1 dan 2 ke persamaan 3 untuk mencari nilai B-nya gitu ya. Otomatis yang tadinya A sama dengan 5/3 B ya, ini akan berubah A-nya itu menjadi 5/3 B. Kemudian yang C-nya itu yang tadinya C menjadi 2B. Dari mana? Dari persamaan kedua ya. Jadi B sama dengan setengah C, maka C-nya adalah 2B. Lalu kita jumlah aja ya. 5/3 B ditambah 3/3 B ditambah 6/3 B sama dengan Rp588.000. Nah, di sini kita menemukan 14/3 B sama dengan Rp588.000. Maka B sama dengan 3/14 kali Rp588.000. Maka nilai B-nya adalah Rp126.000. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai A. Ingat, A sama dengan 5/3 B. Berarti A sama dengan 5/3 kali Rp126.000. Hasilnya adalah Rp210.000. Dari sini juga kita bisa mencari nilai C-nya. C sama dengan 2B, maka C sama dengan 2 kali Rp126.000. Hasilnya adalah Rp252.000. Nah, yang ditanya adalah selisih uang keponakan pertama dan keponakan ketiga. Jadi C dikurangi A ya 252.000 dikurangi 210.000. Maka hasilnya adalah Rp42.000. Jadi selisih uang keponakan pertama dan keponakan ketiga adalah Rp42.000. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 14. Jika M adalah penyelesaian dari min 8 kali M ditambah 12 sama dengan 3M dikurangi 30, maka nilai M pangkat 3 adalah, nah berarti ini kita operasikan aja ya nilainya ya. Sama seperti tadi soal nomor berapa itu? 12 kalau nggak salah ya. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Jadi min 8-nya masukkan ke dalam kurung, jadi min 8M dikurangi 96. Lalu kemudian lalu kemudian dipindah ruas ya, yang satu suku min 8M dikurangi 3M. Sedangkan min 96-nya pindah menjadi plus 96. Jadi min 11M sama dengan 66, maka M sama dengan min 6. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai M pangkat 3-nya. M pangkat 3 sama dengan min 6 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah min 216. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu min 216. Kita lanjut soal nomor 15. Suatu segitiga sama kaki memiliki panjang alas 5x min 5 cm. Sedangkan panjang sisi kaki-kakinya itu 4x ditambah 1 cm. Jika keliling segitiga tersebut 36 cm, maka luasnya adalah berapa cm persegi? Ada 4 jawaban yang bisa kita pilih. Yang pertama kita cari dulu nilai X-nya. Keliling segitiga sama dengan, nah ini hasil dari sisi-sisinya ya, berarti 5x dikurangi 5 lalu ditambah 4x ditambah 1 lalu ditambah 4x ditambah 1. Karena segitiga sama kaki berarti ada kaki yang sama panjangnya. Kelilingnya diketahui 36, maka 36 sama dengan 5x dikurangi 5 ditambah 8x ditambah 2. Lalu 36 sama dengan 13x dikurangi 3
Maka 13x sama dengan 39 dan nilai x-nya adalah 3. Setelah kita cari ya x sama dengan 3, kurang lebih kita gambar. Ini adalah segitiga sama kaki ya ilustrasinya. Di sini kita bisa mencari panjang alas. Nah, caranya gimana? Ya 5x dikurangi 5 sama dengan 5 kali 3 min 5. Jadi panjang alasnya adalah 10 cm. Lalu untuk panjang kakinya adalah 4x ditambah 1. Jadi 4 kali 3 ditambah 1 hasilnya adalah 13. Nah, mencari tinggi segitiga, ingat ya, alasnya kan 10. Berarti kalau setengahnya otomatis 5 kan ya. Nah, itu kan nanti membentuk yang namanya segitiga siku-siku, maka nilai T-nya itu adalah 12 cm. Dari sini kita bisa mencari luas segitiga. Caranya gimana? Ya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 10 kali 12. Hasilnya adalah 60 cm persegi. Jadi luas segitiga tersebut adalah 60 cm persegi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 60 cm persegi. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk persiapan TKA Matematika SMP. Semoga bermanfaat dan semoga sukses di TKA Matematika SMP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.